survival mode. They can't break your soul through the highs and lows. You're in control. You fight, you rise, you never fall. This is your story in survival mode. Every scar you can. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita ini masih fresh nih, baru saja memenangkan Miss Cultural Indonesia. Ada Nazwa Putri Gunawan. Halo Nazwa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat ya. Terima kasih. Kita ketemu di prelim ya waktu itu Iya ya. betul. Ketemu di prelim. Wah, gorgeous. Mantap. Ternyata kamu menangkan. Oke, boleh. Kita mau cari tahu, kenalan dulu nih sama Nazwa. Panggilnya siapa? Awa. Awa. Betul. Oke, Awa, silakan memperkenalkan diri Awa. Oke. Sebelumnya terima kasih. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Gunawan sebagai winner Miss Cultural Indonesia 2025. 2025. Iya. Apa nih? Sibuknya apa? Masih kuliah? Aku lagi kuliah. Kuliah. Semester 5 Semester 5. Di mana? di Esa Unggul. Oh iya, Esa Unggul ya, pantesan nih. Di Instagramnya Esa Unggul Betul ada sekali. congrats. Iya. Ya, Nazwa Putri Gunawan yang memenangkan Miss Cultural Indonesia. Oke, ambil jurusan apa tadi? Aku ngambil hukum. Hukum. Mm-mm. Wah. Hukum ya? Iya betul. Iya. Oke. Nah, Nazwa, ceritain dong kenapa alasan kamu join di MMCI ini nih. Oke. Iya. Aku tertarik banget untuk mengembangkan budaya sama adat. Mm-mm. Karena di Indonesia kan generasi muda tuh kayak kurang gitu ya, suka sama budaya sendiri. Mereka tuh lebih suka sama budaya luar kayak gitu. Kayak kurang ketertarikan terhadap budaya sendiri kayak gitu. Nah, aku pengen banget lewat advokasi aku untuk mengembangkan budaya Indonesia dan memperkenalkan lebih luas lagi kayak gitu. Memperkenalkan lebih luas Betul. lagi. Oke. Ini kan dari jalur hukum Ke sini. ke budaya nih ya. Iya, Nah, kamu pasti ada advokasi. betul sekali. Nah, Ada. apa yang menjadi advokasinya Oke. Nazwa nih? Aku kebetulan mengangkat advokasi aku, Najwa Cultural Appreciation, Oke. atau mengapresiasi budaya. Jadi lewat latar belakang pendidikan aku sebagai yang berpendidikan hukum, aku mengangkat jalur advokasi aku ini kayak untuk mengapresiasi tapi bukan mengapresiasi. Jadi Oh, apa mengapresiasi bedanya tuh? bukan Iya. menyalahgunakan. Oke, gitu. bukan menyalahgunakan. Betul. Jadi aku mau mengedukasi buat anak-anak muda lewat pendidikan aku hukum gitu. Kayak kalau mengapresiasi tuh kan nggak boleh. Ada undang-undangnya juga yang mengatur kayak gitu sih. Nah, biasanya apa aja sih yang kamu campaign dalam advokasinya kamu? Oke, aku mau buat konten-konten yang istilahnya kan aku masih Gen Z nih ya. Jadi kayak mengedukasi remaja-remaja yang seumuran aku atau bahkan lebih muda untuk kayak mereka tuh suka sama budaya, Iya. tapi kayak menarik lebih seru lagi gitu bahasnya. Kayak ngebahas-bahasnya lebih menarik gitu lewat jalur pendidikan aku. Oke. Nah, saat kamu ikutan nih kompetisi ini, apa aja sih kegiatan di Miss Cultural Indonesia ini? Kan ada Mister, ada Miss juga ya. Nah, boleh diceritain apa aja hal-hal yang kegiatan yang kamu lakukan saat karantina dan lain-lainnya? Kegiatannya kebetulan di Miss Cultural itu sangat padat ya. Di banyak banget kegiatannya. Jadi di hari pertama itu ada registrasi. Terus ada sesing ceremony. Sesing ceremony ya, oke. Dari berbagai Beda sasnya ya? wilayah. Beda lagi. Aku dari Banten dapatnya. Oh, mungkin dari Karena Banten. iya. Oke, iya. Terus sesing ceremony, habis itu ada photoshoot. Photoshoot. Berapa peserta tuh total semua? Total kalau keseluruhan 50-an deh kayaknya. 50-an ya? Oke, iya. Photoshoot, terus kita photoshootnya di Photoshoot. air. Kalau renang. Nggak masuk angin tuh? Hah? Enggak. Jadi photoshoot di air, Iya, di kolam renang? Iya, betul. Oke, apa konsep yang diangkat di waktu itu? Kayak water gitu sih, jadi kayak basah gitu jadinya. Dipakein aksesoris. Jadi kamu pakai gaun apa pakai? Pakai mangset hitam, Oke. terus kayak kita nyebur setengah gitu. Oh. Jadi headshot doang gitu sih Headshot bagian depan. ya? Oh, ada pantulan-pantulan dong. Kayak diciprut-cipratin air gitu. Oh, cuma ada air. Oke.
Jadi itu ganti-gantian ya, satu-satu Gantian gitu ya? satu-satu, betul. Oke, terus abis photoshoot ada apa lagi? Habis itu ada penilaian juga, penilaian dari pengetahuan kayak gitu sih, tentang budaya kayak gitu-gitu. Oke, lalu? Habis itu ada kan preliminary besoknya, itu penilaian di situ juga ada. Nah, prelim tuh biasanya ngapain aja sih? Oke, prelim tuh di sana ada cultural show. Oke. Terus habis itu ada evening gown juga yang baju cantik-cantik tuh gownnya. Cultural show berarti menampilkan Kayak baju adat apa? gitu Adat. sih, iya. Oh, baju adat. Ada juga baju ini kayak kebaya-kebaya gitu sih. Kebaya. Oke. Waktu itu gala kamu dinner. Waktu itu kamu menampilkan cultural show-nya pakai baju apa? Waktu itu kalau yang evening gown-nya aku pakai evening gown warna pink terus pakai topi caping gitu. Topi caping. Ceritanya kayak dari Baduy gitu sih. Dari Baduy. Oke. Setelah acara prelim? Abis prelim lagi ya. Di hari sebelum ada gala dinner juga. Gala dinner. Gala dinner sana kita pakai kebaya terus sambil makan sama finalis. Sama finalis. Oke. Lalu baru finalnya. Iya, itu finalnya. Oke. Nah, apa kesan yang kamu alami ya saat ikutan Miss Cultural Indonesia nih? Oke, kesannya. Yang aku rasain di ajang ini tuh kayak kan kita sama-sama berkompetisi nih bersama finalis. Tapi mereka tuh yang kayak kalau kompetisi ya kompetisi, tapi mereka tuh saling bantu gitu loh. Saling bantu. Oke. Kayak rasa kekeluargaannya tuh kuat banget sih. Rasa keluargaan kuat banget ya. Jadi kayak kita sebenarnya kayak berkompetisi tapi nggak yang kayak terlalu gimana gitu. Jadi ada rasa kekeluargaannya. Iya, benar, ada saling bantunya. Saling bantunya. Iya, terus kalau misalnya kita nanya juga kayak dijawab, jadi nggak terlalu ini sih. Oke. Gitu sih. Nah, akhirnya kamu menjadi juara kan. Nah, kalau kamu lihat, oke, gimana saingannya kamu menurut kamu sendiri? Saingannya aku akuin hebat-hebat sih. Hebat-hebat. Keren. Keren ya. Nah, kenapa kamu bisa jadi juaranya? Ayo. Aku lebih ke percaya diri sih. Percaya diri. Iya, karena kalau insecure kan pasti ada. Cuma kalau misalnya insecure terus kitanya kayak, aduh bisa nggak ya gitu, kayak kitanya ngerasa sendiri, ntar malah jadi down kan. Jadi kayak aku harus lebih bisa dari dia gitu. Kayak gitu sih, memotivasi diri sendiri. Oke. Nah, kemudian juga di dalam kompetisi gitu kan, tadi kan kamu bisa ngelawan insecure-nya kamu tuh, bener. Itu kan ya. Nah, tadi kan kamu punya kuliah kan hukum, terus ini kan juga kebudayaan, advokasi tentang kebudayaan dan juga hukum. Nah, apa sih cita-citanya kamu? Cita-citaku? Pengen banget jadi jaksa sih. Oh, jaksa ya? Wah. Jadi memang kuliah hukum, ingin jadi jaksa ya? Tuh. Iya. Kenapa kau pengen jadi jaksa? Kebanyakan kurang ini, jadi aku pengennya kayak menegakkan yang sesuai dengan apa yang ada di undang-undang kayak gitu sih. Iya. Gitu. Wah, mantep ya, jadi jaksa ya. Oke. Nah, dengan kamu menjadi Mr. Miss Kultural ya kan, bagian dari keluarga MMCI ini ya. Nah, pasti udah ada dikasih tau planning nih, kegiatannya apa aja? Udah ada sih beberapa. Cuma apa nih? kayak paling nanti ada attending kayak gitu, kalau misalnya pemilihan. Terus kalau misalnya nanti ada undangan-undangan yang lain juga kayak gitu sih. Banyak sih tapi cuma belum kelihatan jadwalnya kapannya. Iya. Oke. Nah, kamu ada ajakan nggak buat teman-teman yang penasaran sama Mr. Miss Kultural Indonesia? Mungkin boleh ngajak teman-teman bisa ikutan di kompetisi ini nih. Oke, untuk teman-teman yang pengen mengetahui budaya lebih luas kayak gitu, terus pengen juga mengajak anak-anak generasi muda untuk bisa memperkembangkan budaya kayak gitu, itu bisa banget join di Mr. Miss Cultural Indonesia 2026 berarti. 26 ya? Iya. 26 iya gitu. Ngomong, kamu punya talent nggak? Talent? Aku silat sih. Silat ya? Iya, dari SMA. Dari SMA? Wah, silat ya? Iya, aku suka silat. Dia ada kayak grade-nya sih? Ada. Kamu sudah sampai tingkatan berapa?
Aku sampai sabuk hijau. Sabuk hijau. Tapi sempat berhenti karena di kuliah tuh udah nggak ikut lagi latihan-latihan. Oh, berarti SMA masih pencaksilat ya? Wah, tapi jurus-jurus sudah ada ya? Iya ada. Oke, Naswa, dalam memenangkan kompetisi pasti kamu punya core value atau rahasia suksesnya ala Naswa. Nah, silakan, apa nih yang jadi rahasia suksesnya Naswa? Oke, yang jadi rahasia sukses aku itu yang pertama harus percaya diri. Ya, percaya diri. Karena kalau misalnya udah percaya diri, kayak rasa insecure pun pasti minggir. Kalau misalnya udah ada rasa insecure, terus kitanya kayak malah makin down atau malah makin insecure kayak gitu, itu malah jadi ke kitanya pun jadi apa ya, diri kita tuh jadi makin kayak, aduh kayaknya kita nggak bisa, yes kayak gitu. Percaya diri, terus habis itu berusaha lebih baik. Lebih baik ya? Betul, berusaha untuk menampilkan yang terbaik kayak gitu, melakukan yang terbaik. Itu sih menurut aku. Itu ya, wah, thank you ya. Mungkin Naswa mau kasih tips buat anak-anak muda yang seusia Naswa gitu kan, apa kalau tips buat anak-anak muda gitu? Ya, kalau menurut aku sih kayak cari tahu tentang diri kamu, kayak kamu tuh sukanya di mana, habis itu pelajari, perdalam, terus tekuni, itu sih. Kayak gitu. Misalkan kayak kamu suka silat nih, latihan aja terus silat gitu kan, dalam kayak ilmu silat, itu kamu tekuni, itu bisa jadi nilai plus buat diri kamu, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, activity kan ada banyak ya tadi ya, makanya kenapa kamu salah satunya ikutan pageant ini ya. Wih, pencaksilat beda banget ya. Iya. Ya, bertolak belakang gitu ya. Iya, tapi di dunia pageant juga ternyata bisa ya. Oke, Naswa. Oke, ada lagi yang ingin Naswa sampaikan? Kuncinya itu sih paling percaya diri, terus habis itu pelajari, tekuni, perdalam apa yang kamu suka kayak gitu. Karena itu bisa jadi nilai plus buat diri kamu kayak gitu. Apapun itu. Yang penting ya? yang positif. Yang positif ya. Oke. Thank you Naswa ya. Oke. Nah, buat teman-teman nanti mau ikutan jejaknya Naswa ya. Bisa ikutan gabung di Mr. Miss Kultural Indonesia 2025 ya. Dan ternyata ada timnya juga ya. Ada kategorinya. Ada kategorinya ya. Kalau nggak salah ada 3 kategori ya. Betul. Adult, teen, sama junior. Junior ya. Wah, seru banget ya. Saya waktu ikutan prelim ya, waduh, lihat, wah, bagus-bagus ya. Dari yang anak-anak kecil tuh, keren. Iya, bisa mengeluarkan bakat ya. Betul. Jadi dari catwalknya, ya kemudian pengetahuannya, terus juga stage act ya. Iya, iya, oke, thank you ya Naswa ya, sukses ya buat Naswa ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Naswa, bye bye.